Oh pasti tidak benar. Mungkin bukan pengamatnya, bukan petani. Maklumi aja. Bukan sarjana pertanian asli. Lah bukan optimis, sudah sekarang banyak berasnya. Itu sudah selesai itu. Sampaikan salam hormatku. Bahwa insya Allah omongan saya benar. Kenapa? Barangnya sudah ada. Kita sudah terlatih menghadapi. Dan beras tidak impor. Jadi nggak berhubungan. Kira-kira apa yang menyulitkan kita? Palingan bahan baku pupuk kan, tetapi alternatifnya kita ambil dari Rusia, Laos, Australia. Kami sudah perhitungkan semua. Jadi 2 juta nanti kita siapkan yang pada saat musim kering bisa kita airi. Pompanisasi sungai-sungai dan seterusnya, embung, sumur dalam, sumur dangkal, kita sudah siapkan. Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan. Nah itu sederhananya. Kita sudah siapkan infrastruktur irigasi dan juga ada rehab irigasi kurang lebih 1 juta hektar. Jadi ke depan insya Allah produksi kita aman. Jadi menghadapi geopolitik ini yang memanas dan menghadapi El Nino kita sudah ada pengalaman. Kami secara pribadi menghadapi di 2015, 2016, kemudian 2023, dan itu jauh lebih dahsyat daripada sekarang. Jadi ini nggak usah kita risaukan. Oke? Pak, yang El Nino ada subsidi bibit yang tahan kekeringan nggak Pak? Kita sudah siapkan. Jadi mulai pertama bibit unggul yang tahan kekeringan. Ada yang tahan air tawar. Itu biosalin jenisnya. Nah ini kita siapkan semua bibitnya, kita sudah siapkan. Dan yang menarik adalah optimalisasi lahan sudah kurang lebih 1 juta hektar. Oplah rawa itu justru produksinya tinggi di saat musim kering. Kalau ada El Nino produksinya tinggi. Kita sudah siapkan, kalau dulu nggak disiapkan. Sekarang irigasi siapkan, lahan rawa kita sudah siapkan. Bibit unggul kita siapkan, alat mesin pertanian siapkan, pompanisasi kita siapkan, semua kita sudah siapkan. Jadi, dan persiapan kita betul-betul matang dibanding sebelumnya. Dulu 2016 bisa bayangkan, 2023 bisa bayangkan, ada El Nino, tapi kita harus cari air di sungai-sungai, di pompanisasi, kemudian embung-embung. Sekarang sudah siap, embungnya sudah ada, sekarang kita siap menghadapi dua kondisi ini. Dan itu luar biasanya Presiden kita, Bapak Presiden, pada saat beliau pertama menjabat, langsung mengatakan siapkan infrastruktur pangan dengan baik. Pupuk juga turun 20%. Ini bisa memacu, memotivasi untuk tanam petani kita. Harga pupuk kan turun, jumlahnya bertambah. Ini juga sarana produksi bisa menambah. Jadi pupuknya aman, bibitnya aman, alat mesin pertanian aman, irigasinya aman. Ini kita sudah siapkan lebih awal. Dan juga saya tambahkan, sekarang stok kita 3,76 juta ton. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret dengan bulan yang sama. Paham maksudku? Tertinggi hari ini, kemungkinannya 2 bulan ke depan minimal, bukan maksimal, 5 juta ton. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Pak, kalau pangan tadi yang aman sampai 300 hari itu pangan apa? Hati-hati, jangan sampai salah interpretasi. Bukan bahwa 324 hari selesai, bukan. Ini hari ini kita siap untuk 324 hari. Paham? Tapi hari ini juga tiap bulan produksi 2,6 juta. Minimal. Bisa sampai 5,7 juta. Paham maksudku? Artinya ini berjalan terus kan? Bukan bahwasanya 324 hari sekarang kita produksi. Jangan sampai salah persepsi. Hati-hati. 324 hari stok yang ada hari ini. Paham? Di sisi lain, kami hari ini juga produksi tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 6 Maret sampai 6 April kita produksi kurang lebih mungkin 3 juta ton. Maret bisa 4 juta ton sampai 5 juta ton. Paham maksudku? Tangkap ya? Jadi aman. Apa?
yang paling vital adalah beras. Karena kalau beras tidak ada, Republik ini bermasalah. Makanya kita sebut pangan karena komposisi beras dalam konsumsi kita hari-hari itu paling tinggi. 65-70%. Tambah sayur, tambah telur, tambah lauk lainnya. Kalau daging tidak ada, masih bisa substitusi ke telur. Telur tidak ada, masih bisa ke ikan. Tapi kalau beras tidak ada. Ubi bisa, tapi itu bukan habitnya, bukan taste-nya beda lah. Umumnya masyarakat Indonesia. Kalau alokasi anggaran untuk mitigasi yang El Nino itu berapa? Udah disiapkan. Jadi bukan gini, persiapannya bukan sekarang. Kami sejak Bapak Presiden dilantik, diperintah kami persiapkan dari sekarang. Jadi ini sudah berjalan. Ini sudah apa ya? Autopilot mungkin ya. Oh, ini sudah berjalan sesuai on the right track, on track sekarang. Sudah jalan. Pak, dalam menghadapi keterikatan. Jadi bukan bahwa kita baru mau mengalihkan anggaran, enggak. Memang sudah dirancang kita sudah merancang pertanian Indonesia akan menghadapi segala kemungkinan El Nino, La Nina, konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu kita sudah persiapkan. Jadi bukan ada kejadian ini, kemarin aku baca, jangan sampai ada salah persepsi. Waduh, ada lagi El Nino. Yang kita hadapi kemarin, persiapan kita belum sempurna, jauh lebih berat kita hadapi dan bisa selesai dengan baik. Bahkan swasembada. Oke? Pak, dalam menghadapi kekeringan punya sendiri di dukungan operasional. Oh iya, Apa saja, Pak? pertama irigasi kemarin, alat mesin pertanian, benih yang ditanyakan tahan kekeringan kita siapkan dari sekarang. Jadi sekarang petani kita, alhamdulillah, kita kunjungan kemana-mana, mereka bahagia. Pupuk, ini mungkin puncaknya petani bahagia. Kenapa? Presiden kita betul-betul memanjakan petani Indonesia. Bayangkan ada 13 regulasi dikeluarkan dalam 1 tahun. Dan itu mungkin terbanyak regulasi dikeluarkan dalam sejarah Indonesia. Sektor pertanian mempermudah semua sarana produksi, terutama pupuk. Oke. Kalau proses cetak sawahnya sendiri gimana, Pak? Sudah tadi kita evaluasi cetak sawah, kami rancang menjadi pertanian modern, transformasi tradisional modern. Apa maksudnya? Seluruhnya menggunakan alat mesin pertanian, seluruh ini nanti produktivitasnya tinggi, indeks pertanamannya tinggi, dulu tanam 1 kali bisa 3 kali, kemudian mengelola dengan teknologi yang terbaru. Kami mimpikan, tapi ini kan butuh waktu. Kami baru bahas tadi, semua cetak sawah yang baru itu setara dengan negara maju pengelolaannya. Karena tenaga kerja kurang kan? Nah, kita menggunakan teknologi tinggi. Contoh, dulu tanam 25 orang pakai teknologi ini, pakai drone di cetak sawah rawa itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 orang 1 hektar tanam manual, kalau drone kita pakai itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 hektar itu butuh kali 250, 500 orang, 700-an orang. Iya kan? 750 orang kalau ingin tanam untuk 25 hektar. Paham maksudku? Tetapi kalau 20 kan 500 orang. Ya kan? Berarti 750 orang ya. 750 orang tanam kalau 25 hektar. Sekarang 1 orang 1 hari pula. Kalau mau diselesaikan dalam waktu 1 hari, itu harus 750 orang berderet tanam. Paham maksudku? Kalau sekarang 1 orang aja, jadi 1 berbanding 750 orang. Nah, itulah teknologi. Dengan penutupan serat hormuz tadi, banyak pengamat yang bilang itu akan memicu krisis pangan di Indonesia. Berarti nggak benar gitu? Oh, pasti tidak benar. Mungkin bukan pengamatnya, bukan petani. Maklumi aja. Bukan sarjana pertanian asli. Seberapa optimis sih, Pak? Lah bukan optimis, sudah sekarang banyak berasnya. Itu sudah selesai itu. Sampaikan salam hormatku bahwa insya Allah
omongan saya benar. Kenapa? Barangnya sudah ada, kita sudah terlatih menghadapi. Dan beras tidak impor. Jadi nggak berhubungan. Kira-kira apa yang menyulitkan kita? Palingan bahan baku pupuk kan, tetapi alternatifnya kita ambil dari Rusia, Laos, Australia. Kami sudah perhitungkan semua. Oke, masih ada pertanyaan yang berat? Jelang hari raya seperti apa kan pasti permintaan tinggi juga Pak dengan harganya? Stok tinggi, jadi ketemu stok tinggi, permintaan tinggi, sehingga aku sudah cek tadi relatif stabil. Ada naik 0,6% tadi apa tuh? Ayam ras ya. Kan itu yang agak menguat sedikit sesuai rapat inflasi. Itu naik 0,68%. Rata-rata average seluruh Indonesia relatif aman. Sudahlah kalau naik 0,6%, sayangilah juga peternak dikit-dikit ya, supaya dia dapat baju lebaran. Oke. Diskon subsidi pupuk yang 20% masih berlanjut nggak Pak di tengah? Berlanjut. Itulah hebatnya presiden kita. Silakan. Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah ini, apakah ada strategi baru yang disiapkan oleh Kementan dan strategi seperti apa? Atau memang masih jalur sesuai peta yang lama? Memang kita sudah siapkan semua. Kondisi terburuk pertanian Indonesia kita rancang. Karena kita sudah tahu terjadi Rusia dengan Ukraina kan, dan kemudian Iran dengan Israel. Kita sudah perhitungkan semua itu, sehingga kita siapkan dari sekarang. Bukan sekarang, saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Kemarin BMKG, jadi itu kondisi 2023 itu serem. Kering kerontang semua, dan ketidakpastiannya iklim itu luar biasa. Kadang tanam 1.000 hektar, 2.000 hektar, 2 minggu tiba-tiba tidak ada hujan datang, habis ini tanaman. Bayangkan petaninya bangkrut. Sekarang alhamdulillah kita siapkan infrastruktur dengan baik. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian insya Allah kokoh.